Disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia. This is 102.1 Smart FM Yogyakarta. Halo, selamat sore Smart Listeners. Apa kabar Anda di kesempatan sore kali ini? Hari yang ke-12 di bulan April 2016 ya. Ya, seperti biasa di hari Selasa dari jam 16 sampai jam 17 kita ketemu di program Smart Personality ya. Kita mau bahas 4 personality yang dari kita ini sudah 15 episode. Nah, dari awal episode kita sudah bahas satu persatu, mulai dari sanguinis, melankolis, koleris, dan juga plekmatis. Dan untuk edisi di Selasa ini, kita mau membahas seputar kekuatan dari seorang plekmatis. Dan untuk ada semua listeners yang mau gabung, silakan telepon langsung di 557760, 557760, atau bisa juga Anda bergabung melalui SMS di 0815 689 6666. 0815 689 6666. Oke. Dan di studio sudah hadir di banyak tamu di sore kali ini ya. Sudah banyak gitu. Berarti ini banyak banget nih. Iya. Itu gaya apa nih kalau itu seorang sangunis betul. Dan bintang tamu kita unik loh hari ini. Kenapa? Ya, jadi bintang ini kan kita membahas plekmatis. Plekmatis. Bintang tamunya namanya Mas Abi. Penyiarnya Mas Hasta. Jadi nanti kita akan tanya ya dengan bintang tamu kita seperti apa pengalaman Mas Abi di kesehariannya ya. Nanti akan dipandu sama Mas Hasta. Nanti seperti apa ya modelnya? Saya nggak bayangin itu. Terus habis itu ada surat masuk. Oke, masing-masing nanti kita undang juga untuk semua listeners yang mau gabung ya di 0815896666 untuk SMS ataupun telepon langsung di 557760. Seperti tadi disampaikan Mas Irmansyah bahwa kita mau ngobrolin seputar kekuatan dari plekmatis ya. Iya. Yang potensi atau kehebatan? Kehebatan ya. Kan kata kuncinya seorang plekmatis itu easy way ya. Nah, seperti apa sih? Silakan untuk Anda yang mau gabung hingga pukul 17 kita akan menemani Anda semua listeners ya di program Smart Personality. Oke. Ada siapa aja tamu kita? Ya, di sini ada Mas Indra, seorang dokter. Udah positif. Positif apa? Dengan belahan jiwanya. Selalu ya. Dokter juga ya. Dokter siapa? Dokter Marisa. Dokter Marisa dan Marisa. Ada Mbak Ayu. Ya, terus di sini ada Mbak Ayu. Mbak Ayu ini marketing di salah satu sekolah pramugari yang ada di Jogja. Di Jogja ini ya. Dan beliau seorang pengusaha tour and travel. Luar biasa. Seperti itu. Mbak Ayu membawa temannya juga. Iya. Dengan Mas Ahmad. Mas Ahmad ya. Dia potensi di entrepreneur juga. Di entrepreneur gitu juga ya. Di entrepreneur. Sekarang masih di ini Argo. Di Argo. Iya, Argo bisnis. Argo bisnis untuk apa? Tanaman keras. Tanaman, iya. Agrobisnis. Agribisnis. Oke, kalau Argo itu taksi. Agribisnis. Udah berubah kemarin belum kenalan gitu ya? Berubah. Agro jadi agri. Oh gitu. Biasa sanguin suka. Iya kan? Ya sama seperti Abi jadi Hasta. Iya, jadi Hasta. Nah, kita ya sekarang ya. Ramai banget di sore ini ya. Oke, narasumber. Mas Irmansyah, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita ke plekmatis dulu deh, seorang plekmatis dan potensinya. Jadi bicara potensi, setiap dari personality itu ada potensi yang akan membawa dia ke karir yang maksimal. Nah, tapi bukan berarti dia tidak bisa mengerjakan yang lain. Dia bisa kerjakan yang lain, tapi biasanya tidak akan pernah maksimal. Mentok di situ. Atau bisa dikatakan dia naik terus turun lagi, naik turun lagi, dan akhirnya lelah kadang-kadang. Nah, kalau dia potensinya sesuai dengan personalitinya, pekerjaannya sesuai dengan personalitinya, itu biasanya bisa sangat maksimal. Saya pun menyadari itu setelah saya mempelajari personality. Seperti itu. Nah, selama ini banyak dari kita, kalau kita lihat kenapa kok banyak karyawan, banyak pengusaha, banyak para profesional, dia dari tahun ke tahun seperti karirnya jalan di tempat. Kenapa? Karena selama ini banyak dari kita itu fokus dengan kelemahan.
dan bahkan bersembunyi di kelemahan kita. Seperti itu. Kadang-kadang kelemahan itu dibuat sebagai tameng, dibuat sebagai alasan untuk dia tidak move, tidak bergerak, gitu ya. tidak berkarya. Apalagi kalau background keluarganya mungkin dari kalangan berada, ya kan? Terus mungkin orang tuanya pejabat yang Tuntutan dari luar. gampang lah, surat menyurat ke TBLC itu gampang. Terkadang mereka bersembunyi di kelemahannya, tapi tanpa disadari, begitu tempat sandarannya sudah nggak ada, itu biasanya mereka susah untuk menjalani kehidupan. Kalau sering dengar cerita seorang pemburu dengan anak singa, wah itu mirip-mirip seperti itu. Yang dia dikasih makan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dikasih makan oleh si tuannya. Begitu dia dilepas di hutan, dia nggak bisa cari makan. Karena dia terbiasa terima makan, bukan cari makan. Gitu ya. Seperti itu. Nah, personality atau people skill, jadi ini lebih cocok disebut ilmu people skill atau human relation, ya kan? Dan semua keilmuan sebetulnya butuh ilmu people skill ini. Ilmu kedokteran, ilmu hukum, ilmu ekonomi, apapun yang kita pelajari, itu secara prinsip hasil akhirnya mereka adalah berhubungan dengan manusia. Tapi terkadang kita lupa bahwa ilmu berhubungan dengan manusia itu sangat tidak kalah pentingnya, maksud saya, ilmu berhubungan dengan manusia itu. Nah, personality plus ini itu sangat ngebantu sekali. Seperti itu. Nah, apa nih potensinya seorang plekmatis? Ya, kan plekmatis kan punya potensi. Sanguin punya potensi, melankolis punya potensi, terus koleris punya potensi, plekmatis punya potensi. Banyak. Yang ini harus makin di-up-kan. Iya. Jadi kalau kita sudah tahu potensi diri kita apa, fokus saja dengan potensi diri kita, itu akan maksimal. Akan mempersingkat waktu, mempersingkat biaya, mempersingkat pikiran, dan yang tidak kalah penting, bisa kelihatan lebih muda lagi dari usia tubuhnya. Seperti itu. Kenapa? Dia happy, selalu happy. Kan kalau di ilmu kedokteran, sumber dari penyakit dari pikiran, Dari toh? pikiran. Betul ya, Pak Betul dokter sekali. ya. Ini ada Pak dokter, Bu dokter. Iya. Benar. Seperti itu. Nah, kenapa banyak orang yang terlalu berat beban pikirannya? Karena dia tidak mengenal dirinya sendiri. Dan itu sudah hukum alami. Kita lebih banyak mengenal orang lain. Orang lain ya Pak. Coba aja kalau disuruh, coba lu ungkapin tuh apa tuh kejelekannya, apa kelebihan. Pasti tahu ya, Pak? Pasti tahu. Tahu. Giliran kita introspeksi sendiri nggak bisa. Betul. Kalau diri kamu sendiri apa? Apa ya? Apa? Nah, kebaikan seperti itu. Nah, personality itu membantu mengupas itu. Salah satu contohnya ini, plekmatis. Kehebatan seorang plekmatis itu dia tenang. Tenang itu dalam arti tidak gerasah gerusuh, tidak tidak emosional. Kalem gitu ya. Kalem ya. Saya Mana punya Kalem. saya punya adik ipar, dia seorang plekmatis. Plekmatisnya kalau dia berdagang, itu dia akan dapat transaksi yang besar. Kalau sanguin, udah transaksinya kecil, kadang-kadang nggak untung. Karena sanguin itu yang penting ramenya, yang penting transaksinya, dia nggak fokus ke profit. Tapi plekmatis itu jago. Jadi kehebatannya seorang plekmatis ini dia tenang. Jadi si adik ini dia berbisnis handphone. Jadi dia kalau nawarin handphone, ini handphone kalau harga pasarnya umpamanya nih ya 2 juta, dia bisa loh jual dengan harga 2.300.000. Dan orang mau beli. Orang mau beli. Dia buka 2.300.000 kan biasa taruh menawar ya. Tapi karena si plekmatis ini tenang, ditanya berapa nih mas harga handphonenya? Ya saya buka 2,3. Bisa kurang nggak? Kata si penawar ini. Si plekmatis karena kelebihannya dia tenang, orangnya dia bisa kendalikan emosinya, dia nggak langsung jawab. Dia senyum dulu, pikir dulu, gitu kan ya. Nah kadang-kadang begitu dia belum jawab, orang itu sudah merasa nggak enak dan akhirnya dia nawarnya nggak terlalu rendah. Beda dengan sanguin. Sanguin orang belum nawar, dia udah diskon. Contohnya gini mamanya, berapa nih handphonenya mas? Ya saya buka 2,3. Tapi gampang kok bisa kurang, gampang. Udah
Akhirnya ditawar 1,5 juta, kadang-kadang dikasih juga sanguin. Yang penting dia transaksi sanguin, dia nggak mikir untung rugi. Tapi kalau pragmatis, karena salah satu potensi dirinya, dia tipe orang yang tenang. Dia untuk transaksi yang besar-besar itu bagus banget. Jadi seperti dia punya penjualan mobil-mobil yang mewah seperti mobil Eropa ya. Terus dia penjualan rumah atau properti, apartemen dan sebagainya. Itu pragmatis, itu penjual yang handal. Nah, salah satu kelebihannya ada pendengar yang baik. Nanti kita bahas pendengar yang baik tadi ya. Tapi ini tenang dulu. Jadi tenang dia. Dan untuk laki-laki yang personalitinya pragmatis, ini banyak penggemarnya. Dan penggemarnya cewek-cewek yang koleris. Ya, Koleris dan sanguinis misalnya. Dan sanguinis juga penasaran seperti itu. Ya. Nah, mungkin di sini ada beberapa teman yang hadir juga, dan ada ini juga pragmatis juga. Ya, mungkin Indah ada pengalaman mungkin dari Indah untuk yang pragmatis. Ada. Mungkin dari papa atau siapa gitu? Iya, dari papa ya. Iya. Jadi orang tua saya itu berbeda banget ya. Yang ibu itu orangnya koleris dan sanguinis, bapak itu orangnya pragmatis dan melankolis ya. Ya beda banget. Kalau bapak itu orangnya itu tenang gitu ya. Pernah suatu saat pas di kantornya itu ada demo ya, demo massal gitu kan. Dulu kan kerja di Depnaker ya. Oh, demo massal, bukan demo masak ya? Bukan. Iya, Demo massal gitu. Nah, suatu saat ada orang-orang ini nggak terima, akhirnya demo ke kantornya tuh kan. Terus bapak ini dengan tenangnya menghadapi di depan gitu kan. Kayak ya tenang. Ada apa ini? Kita selesaikan bersama-sama. Kayak gitu. Diplomatis banget ya. Iya benar banget kayak gitu. Dan setelah bapak itu muncul di depan, kayak yang lain tuh ya sudah ayo kita bareng-bareng ngomong-ngomongin bareng ya, kita diskusi bareng-bareng kayak gitu. Coba dibayang misalkan ada orang koleris ya, misalkan menghadapi orang dengan demo gitu, bukan diskusi malah marah-marah balik mungkin ya. Gantian dimarahi kayak gitu. Jadi itu kehebatan dari pragmatis seperti itu. Kayak gitu. Tenang, jadi betul. Pragmatis paling jago dia mendiamkan massa ya. Atau demo-demo seperti itu. Seorang politikus itu banyak pragmatisnya. Iya, betul. Jadi politikus itu kan dia harus siap terima cercaan dari kiri kanan, caci maki dan sebagainya. Itu cocok untuk yang profesi pragmatis. Kalau koleris, dia disindir dikit aja, dia tersinggung dia gitu, diajak berantem. Iya. Nggak terima gitu. Saya ada cerita juga masalah tenang ini. Jadi ada satu manajer di salah satu perusahaan swasta cukup terkenal juga, yang mereka memproduksi pakan ternak ya. Nah, mereka banyak berhubungan dengan para petani. Mereka nih banyak berhubungan dengan para petani. Suatu ketika petani yang jadi mitra ini tidak setuju gitu dengan kebijakan perusahaan yang baru. Nah, karena tidak setuju banyak yang demo tadi. Nah, si manajer kita sudah menguasai personality plus ini. Dia akhirnya mengirim supervisornya. Jadi dia cari supervisornya mana yang pragmatis. Ini masalah sudah berlarut-larut, berbulan-bulan nggak selesai-selesai. Begitu dikirim supervisor yang pragmatis, pulang gitu si supervisor itu dengan bawa berita yang menyenangkan dan masalah clear. Ya. Ini kehebatan seorang pragmatis karena dia tenang. Itu salah satu kehebatannya. Nah, yang lainnya cerdas. Kenapa? Cerdas. Kenapa pragmatis itu cerdas? Karena pragmatis dia salah satu kelebihan jago mendengar. Dia pendengar yang baik. Si pragmatis ini. Karena dia jago mendengar, otomatis kan menyerap seluruh informasi. Makanya dia cerdas. Dan dia cenderung menggunakan pikirannya. Kalau koleris bekerja cenderung menggunakan ototnya. Kalau sanguin bekerja cenderung menggunakan pesonanya. Jadi dia mempesona orang lain. Gimana ya? Pokoknya dia bisa mendorong orang lain untuk bekerja. Kayak jelek banget. Nah, kalau melankolis di pekerjaan dia kesempurnaannya, ketertibannya, kebersihannya, kerapihannya. Jadi ada gaya masing-masing. Nah, kalau pragmatis ini dia betul-betul cerdas. Karena dia betul-betul menyimak, mengamati, mendengar, dan dia kekuatan
utamanya ada di pikiran. Di pikirannya itu ya. Di pikirannya, flekmatis ini. Dan orang yang bisa bersikap tenang, dia bisa berpikir jernih. Betul ya? Betul sekali. Makanya kan kalau orang lagi emosi, lagi marah itu, apa coba saran dari lingkungan? Tenang. Istighfar. Istighfar kan tenang. Istighfar itu untuk membuat tenang gitu. Iya. Nah, karena dia tenang, dia jadi cerdas. Seperti itu, Mas Abi. Oke, tenang, cerdas itu dua Ya. hal yang seorang pragmatis memang punya banget itu ya. Betul. Nah, mungkin untuk kecerdasan ini salah satu bintang tamu Oh, iya. kita, Mas Abi, mungkin ada pengalaman Mas Abi? Mas Abi? Gimana? Terus Mas ini- Abi ini salah satu penyiar ini radio swasta di Jogja. Terus maksudnya apa ini? Beliau ini. Jadi Terus yang jadi host, yang jadi host siapa ini? Narasumbernya siapa? Hostnya Jadi kan Mas Hasta kan? Gimana pengalaman Mas Abi untuk flekmatis sendiri? Ini di keluarga itu ya, di keluarga itu memang, dan saya kan ini ya flekmatis ya, Ya. seperti yang disampaikan. Nah, sering kan terjadi ya namanya keluarga kan konflik-konflik kayak gitu, mungkin semacam diajak kecilnya itu rekreasi gitu aja, rekreasi ribut. Yang ini mengajak ke sini, yang ini mau ajak ke situ. Nah, ini saya jadi penengah, jadi akhirnya udah deh, yang jadi penentu untuk nanti pergi kemananya Hasta aja, Abi aja. Iya. Abi. Abi. Bukan Abi, Hasta. bukan Kalau Hasta yang penyiarnya. Oh gitu ya. Narasumber Abi. Narasumber Abi. Karena mungkin sudah kelihatan memang kalau menghadapi masalah itu memang benar-benar tenang kayak gitu loh. Iya. Gitu. Dan Nggak memang- gerasa-gerusu. iya. bener. Kehebatan seorang flekmatis juga dia sering jadi penengah. Iya, betul. Saya punya teman di Cirebon, Mhm. dia aktivis partai. Mhm. Suatu ketika saya diundang ke sana, terus dia cerita, rumah saya ini katanya, ini rumah tempat pertemuan para politikus yang bersengketa. Luar biasa. Saya senyum. Ya, kata saya, ya, hal yang wajar. Kenapa? Seorang pragmatis itu memang dia penengah yang baik, penengah yang baik. Dan betul rumahnya sering jadi ditempatkan untuk mediasi di situ. Jadi antara partai mana lagi ribut itu dia penengahnya. Dan dia di partai manapun diterima. Iya. Dan beliau lagi persiapan untuk mencalonkan bupati di salah satu kabupaten di sana. Tapi gini, Mas Hermansyah, kadang kan seorang Ya. pragmatis itu kan tadi ceritakan Mas Hermansyah kan seorang pendengar yang baik. Ya. Justru malah menjadi tempat curhat terus itu loh. Sampai masalahnya sendiri nggak kepikiran itu. Iya, betul. Kok curhat ya? Mumpung ada Iya, curhat mungkin. lah gitu. Nah, mungkin Mbak Ayu sering curhat sama pragmatis yang mana coba? Iya. Mungkin ada pengalaman? Tapi Ayu. kalau pribadi saya kemarin pas di itu Pak, Di tes dia. tes gitu, Iya. flekmatis itu nomor 3 Pak. Hmm. Itu berbarengan sama apa? Sama Korelis, gimana itu Pak? Ya, itu hanya ini aja. Memang kadang-kadang pada saat kita ngisi soal tesnya yang 40 soal itu, pilihan seorang koleris dengan pilihan seorang pragmatis itu beda Hampir sama. tipis. Ya. Beda tipis. Makanya kan selalu kita sarankan pada saat ngisi tes ini, pilih yang paling sering Paling cocok. sering gitu ya. Paling sering. Bukan sering, tapi ada palingnya di depannya. Paling sering cocok. Yang betul-betul paling sering. Tapi terkadang kita memilih bukan yang paling sering, tapi yang terbaik kadang-kadang. Iya. Makanya banyak, kemarin ada salah satu rekan juga, dia habis ikut ini, Workshop, ya. workshop, Mhm. terus begitu ikut selesai workshop, nggak lama kemudian dia kumpulkan karyawannya dikasih tes dengan soal yang sama. Selesai tes, dia sendiri bingung kok hasilnya jauh beda dengan kenyataannya. Ya karena teknik pengisiannya yang keliru. Dia pilih yang paling baik gitu ya. Yang paling baik, karena image seseorang kalau dia lagi ngisi tes itu pasti pilih yang benar. Iya. Padahal di soal personality test itu semuanya benar. Makanya dipilih yang paling sering cocok. Oke, ini cukup menarik ya untuk dibahas ya. Tapi masih ada waktu ini, Ya. apa nih, Mas Hermansyah nih, dia satu lagi. Yang berikutnya adalah kelebihan seorang pragmatis, penuh perhatian. Benar berarti. Pragmatis. Tapi lucunya ya, Lucunya. penuh perhatian ini pada saat masa pacaran aja.
Ih. Oh gitu. Begitu udah menikah, pragmatisnya saya perhatikan kok cuek gitu. Oh, gitu. Luar biasa. Ya mungkin salah satu bintang tamu kita Mas Abi ini. Iya. Ada Gimana, Mas pengalaman Abi? ya. Waktu pacaran itu penuh perhatian kan ya. Udah makan belum? Udah makan belum? Udah Jalan sholat digandeng belum? gitu ya. Oh, jalan digandeng. Mau buka pintu dibukain. Begitu udah nikah gimana Mas? Buka sendiri. Udah gede ini kan. Udah gede. Buka sendiri. Ini jalan digandeng ini. Itu pengalaman pribadi kan? Iya. Ini Abi kan? Iya. Mas Atas beda lagi. Kalau Mas Atas dia sanguin. Yang pragmatis itu Mas Abinya. Oke, kita break dulu nih kayaknya nih ya. Oke, dan untuk Anda semua listeners yang mau gabung silakan di 55760 ataupun di 0815 6896666. Oke, terima kasih untuk semua listeners yang terus bergabung di Smart FM Yogyakarta. Kita masih di program Smart Personality ya. Tadi sudah disampaikan sama Mas bahwa tiap personality itu punya kelemahan dan punya kekuatan masing-masing ya. Untuk pragmatis ini biasanya orangnya tenang, dan karena ketenangannya itu tergolong cerdas juga, dan ini orang yang penuh perhatian biasanya seorang pragmatis itu. Walaupun tadi disampaikan juga diolah-olah aja, terus setelah itu nggak tahu. Masa segitunya sih? Kasian banget yang jadi pragmatis ya. Oke, Mas, ini dilanjutkan nih ya, seputar pragmatis ini. Iya. Jadi salah satu kekuatan lagi seorang pragmatis, dia dapat diandalkan. Dapat diandalkan. Nah, dapat diandalkan ini terutama di hal-hal yang keadministrasian. Itu pragmatis itu dia paling jago, paling konsisten. Dia mengerjakan pekerjaan yang monoton, yang diulang-ulang. Dia ahlinya, jagonya. Nggak bosenan dia. Nggak bosenan. Nah, yang bosenan ini, yang kadang-kadang malah kerjaan nggak selesai, itu sanguinis. Sanguinis kalau dikasih kerjaan yang monoton, Gampang bosan banget. nggak selesai. Nah, kalau pragmatis dia paling suka. Nah, tapi kebalikannya, untuk hal-hal pekerjaan yang selalu berganti-ganti jenis pekerjaannya atau berganti-ganti orangnya, itu jagonya si sanguin. Nah, pragmatisnya di situ dia. Nah, yang berikutnya, pragmatis ini membuat perdamaian. Penengah yang baik. Iya, penengah yang baik. Seperti pengalaman teman kita tadi, Mas Abi tadi, dia sering jadi penengah yang baik. Membuat perdamaian. Ya. Dia cenderung menggunakan low voice-nya daripada high voice-nya. Kalau koleris itu cenderung ke high voice. Makanya banyak penggemar itu kayak gitu ya. Iya, low voice itu. Dia menenangkan, menyejukkan. Gitu. Dan yang seneng itu biasanya orang-orang sanguin gitu ya. Orang-orang sanguin. Sama koleris. Sanguin sama koleris suka. Iya, sanguin sama koleris. Suka banget ya. Iya. Suka berarti nanti jodohku kayak gitu ya. Gitu. Nah, kalau sekarang nggak mana yang nggak sekarang? Coba lihat fotonya. Ini Mbak Ayu. Bukan yang di samping. Bukan ya? Oh, bukan. Oh, brother ya, oke. Dia sabar banget ngadepin aku. Karena pragmatis tadi. Gimana Mas pengalaman sabar ngadepin Mbak Ayunya? Mau share coba? Gak apa-apa. Hal apa nih Mas yang bikin Malu-malu Mas. itu pragmatis banget ya? Pragmatis melankolis. Dia nggak bisa kondisi itu sajek itu nggak bisa. Jadi kalau kita minta dia berperan tuh harus ada persiapan sebelumnya. Tanpa persiapan dia nggak bisa mendadak. Tapi kalau sanguin mendadak bisa. Bisa itu langsung. Bisa. Jadi kalau Improve ya. kalau kita mau minta si pragmatis itu dia ngasih kata sambutan atau ngisi acara, minimum 1 hari sebelumnya dia harus sudah tahu. Dia butuh waktu untuk prepare. Yang tanpa prepare itu ya sanguinis itu. Tanpa prepare. Nah, yang berikutnya, ini kehebatan yang pragmatis yang jadi acungan jempol juga. Dan ini betul-betul luar biasa dahsyatnya. Pragmatis, kekuatan yang paling luar biasa adalah pendengar yang baik. Ya, kalau kita lihat 2 telinga 1 mulut, itu dia pendengar yang baik. Kalau di bidang marketing, kita banyak belajar bagaimana cara berbicara yang baik. Iya. Betul ya? Betul Bahkan sekali. teknik berbicara, memilih kata-kata,
Itu banyak pelatihannya. Tapi jarang kita temukan materi bagaimana menjadi pendengar yang baik. Padahal pendengar yang baik ini itu level seorang marketing yang bisa dikatakan sudah profesional. Dia kalau ketemu pelaku marketing atau sales atau tenaga penjual yang dia porsi bicaranya lebih banyak daripada porsi mendengarnya, berarti dia biasanya masih marketing pemula. Iya, betul sekali. Marketing yang sudah profesional, pengalaman, itu dia pasti menjadi pendengar yang baik. Dan plekmatis ini nggak usah dilatih dari awal, dia sudah menjadi pendengar yang baik. Tapi sanguinis disuruh jadi pendengar yang baik, itu susahnya minta ampun. Tetap Gatel pengen ngomong aja. Iya. Nah, plekmatis ini dia bisa menerapkan 7 teknik cara mendengarkan yang dari bukunya Les Giblin itu. Itu paling jago banget. Makanya teman-teman saya yang di marketing properti, yang plekmatis itu penjualannya tinggi daripada yang sanguin, yang heboh seperti itu. Jadi untuk penjualan yang nilainya besar di atas ratusan juta, itu seorang plekmatis itu ahlinya. Walaupun jagonya. dia nggak bisa ini mengungkapkan cara promosi kayak gitu. Iya, karena dia terapkan adalah dia melayani apa kemauan konsumen. Dan rata-rata konsumen yang senang berbelanja itu mayoritas di sanguinis. Oke, jadi Sanguinis butuh telinga. Ya. Yang konsumtif itu sanguin. konsum itu sanguinis. Sanguinis seperti itu. Nah, Mbak Ayu ini sanguin kebetulan. Oke. Nah, Mbak Ayu mungkin ada pengalaman berkomunikasi atau berinteraksi dengan seorang plekmatis yang akhirnya meluluhkan hati Mbak Ayu gitu, atau gimana gitu? Seputar bisnis atau seputar kerjaan Mbak Ayu? Itu seputar asmara juga boleh. Ya, biasanya benar sekali. Maksudnya sangat nyaman dengan orang-orang yang plekmatis gitu. Karena seringnya saya pengen didengarkan gitu kan. Gitu. Terus untuk masalah penjualan, ya memang iya. Jadi mereka padahal diam gitu, tapi menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dengan pas banget dan akhirnya oke, saya beli. Oh, pernah gitu juga ya? Atau ada juga yang dia sedikit nggak tahu ya, memang melankolis juga jago jualan. Jadi kadang-kadang juga saya pengen detail dan plekmatis yang menerangkannya dengan secara nyaman. Oh, udah itu lulus sekali. Udah luluh gitu ya, langsung closing. Oke. Gitu. Dan sebagai yang sudah belajar personality, saya sebagai marketing di PSPB penerbangan itu sangat pakai sekali di situ. Jadi ketika ada konsumen dari melankolis, kita harus berperan sebagai yang melankolis juga gitu. Jangan gerasa gerusu ya Pak ya. Iya, jadi melankolis dia butuh data yang detail. Data detail juga gitu. Untuk yang sanguin ya bersikap sebagai plekmatis yang mendengarkan gitu. Jadi ya seperti itulah. Yeah. Itu manfaatnya. Boleh tuh diceritakan pengalaman ini pada saat perekrutan siswa sekolah pramugarinya. Oh iya. Itu ada baru tadi sore saya ketemu sama calon siswa yang udah mendaftar ya. Udah tinggal masuk sekolah. Dia yang orangnya yang melankolis plekmatis gitu. Tapi sebelumnya saya baru dapat info bahwa dia dari siswa yang lain abis interview gitu, dan dia, kakak, aku abis interview ini gimana? Kita ngomongin Korea aja ya, gini. Oke, ngomongin Korea gimana? Biar nggak stres gitu kan. Terus tiba-tiba saya ketemu dengan orang yang plekmatis, dan aura sanguin saya tuh masih kebawa gitu. Terus pas dia itu, kok kayak krik gitu. Gitu, jadi memang harus berbeda gitu cara. Ya itulah kayak tadi, kakak kenapa gitu. Aduh masih excited yang tadi gitu. Ya udah, akhirnya mendengarkan juga gitu, karena memang benar sekali beda banget gitu. Itu tantangan dari seorang marketing ya. Dari excited banget sampai harus jadi emang harus kontrol itu juga. Menghadapi banyak orang yang macam-macam itu ya Mbak Ayu ya. Banyak banget ya. Jadi ketika kita sudah tahu personalitinya apa, kita enak aja. Ini sanggup, ini berarti saya harus melakukan seperti ini. Iya. Pernah juga satu kali waktu itu memang lagi seneng ya gitu kan. Terus saya menghadapi orang yang melankolis. Saya ada kesalahan apa ngomong itu beneran ya, maksudnya langsung diprotes. Langsung diprotes. Mbak,
saya kesini tuh mau tanya gitu kan, bukan mau tolong jelaskan yang ini gitu kan, jangan nyerocos terus gitu. Pernah deh gitu ya, pernah. Dan baru sadar bahwa kita sanguin Iya, ya. oh iya, oh, oke. Untung saya udah belajar gitu kan. Untung saya udah belajar personality. Jadi bisa seenggaknya untuk mengobati diri gitu lah. Oke, Menghibur dia diri, gitu, menghibur diri gitu. Kalau belum belajar nanti kok gini ya? Kok gini? Kok gitu sih? Malah dilawan gitu ya, Mas. Gitu. Jadi dengan kita memahami personality ini kita bisa lebih bersikap bijak. Tidak mengenal usia itu. Tidak mengenal usia. Ya, ada beberapa teman yang pengamat pendidikan, dia komentar, mereka yang kuasai personality plus itu level cara berpikirnya itu seperti orang yang berpendidikan S2. Kan sebetulnya orang yang berpendidikan tinggi itu adalah proses dia untuk memahami, di samping pekerjaannya dia untuk memahami manusia. Betul ya? Karena sehebat apapun ilmu pengetahuan kita, kalau kita nggak bisa mengkomunikasikan antar manusia, dia akan mentah ilmu itu. Contohnya seorang dokter nih, kan kita lihat sering ada dokter yang rame, ada dokter yang sepi ya. Tapi kalau kita perhatikan dokter-dokter yang sepi prakteknya, personalitinya, people skillnya kurang nyenengke, Iya. kurang nyenengke gitu. Mungkin dia sebatas SOP saja. Padahal setiap pasien itu sangat butuh diajak komunikasi. Benar sekali. Apalagi ini Betul ya? kadang-kadang pasien tuh begitu disenyumin dokter ya. Kadang-kadang wah, udah sembuh nih. Iya, betul. Dokternya ramah gitu ya. Apalagi kalau dokternya ganteng kan. Wah, tambah lagi pasiennya betah. Dok, konsultasi dong. Iya. Kasihan yang ngantri dong. Nanti prakteknya mereka gabung kok. Oh. Bareng sebelahan. Oh. Bikin rumah sakit bareng. Amin. Oke, cukup menarik. Mas, kita lanjutkan dulu ya, Mas ini. Kan Ya. masih ada. Kelebihan yang lain yang berikutnya adalah seorang plekmatis ini dia seorang motivator yang handal. Atau bisa dikatakan motivator yang efektif. Kenapa? Karena dia cenderung menggunakan low voice-nya tadi. Suara rendahnya. Suara rendah itu kan salah satu teknik untuk istilahnya mendorong seseorang untuk bergerak. Yes, you can do it. Nah, dia motivator yang efektif. Makanya kalau plekmatis dia sudah berbicara di atas panggung, itu kita ngedengarnya pun enak gitu loh. Damai, tenang gitu. Dan kita termotivasi dengan gayanya dia. si plekmatis ini. Dan banyak para motivator itu ternyata setelah dianalisis personality-nya plekmatis. Yang sanguin memang heboh di atas panggung, tapi biasanya kurang banyak diminati. Nah, kalau dia pelawak, sanguin itu jago. Selebritis, artis dia jago. Entertain lah, Pak ya. Entertain. Menghibur orang lain. Iya. Nah, kalau plekmatis ini dia paling jago di motivator. Wah. Nah, yang berikutnya kehebatan yang nomor satu tadi, kehebatan paling utama seorang plekmatis pendengar yang baik. Urutan keduanya dari plekmatis ini yang bisa menjadi andalan dia adalah konsisten. Konsisten. Makanya seorang cowok yang plekmatis nih ya, dia deketin cewek nih. Dia ngapel gitu kan ya. Dia ngapel, udah ada yang ngapel gitu. Dia tetap aja ngapel Jojong. Konsisten. Udah ditolak gitu, dia tetap ngapel lagi. Oh, iya. Tidak berhenti sampai dia tumbuk tuh. Ya enggak gitu. Benar Dia begitu, ditolak Mas. berapa kali? Enggak gitu aman lah. Oh gitu ya. begitu, Mas Mas Abi Abi. mungkin beda ya. Mas Abi beda ya. Enggak kalau itu bisa diceritakan ya. Kalau Mas Hasta juga beda ya. Nah, kalau Mas Abi gimana pengalaman dulu waktu ngapel, waktu pacaran? Emang ini kita kan ketika sama istri itu ya, Iya. kan tidak langsung Enggak, waktu dulu pendekatan PDKT. iya nggak langsung oke gitu ya, Iya, nggak langsung, iya. tapi pakai pintar-pintar kesana kemari, apakah alasan ini itu. Tapi seorang plekmatis memang luar biasa. Dia akan sabar. Oke, apa alasanmu? Kenapa nggak mau? Iya. Langsung. Oh, berarti lu sempat ditolak ya? Sempat ditolak awalnya. Bukannya ditolak, cuma beralasan terlalu panjang. Diplomatis. belum diterima ya. Berapa lama konsistennya? Kira-kira. Akhirnya- Pengalamannya dulu. Pengalamannya berapa lama?
Akhirnya setelah berdekatan 2 bulan akhirnya jadi. Oh, 2 bulan jadi ya. Setelah melalui proses yang cukup. Ya memang harus butuh kesabaran kayak gitu. Gitu ya. Ketika untuk mendapatkan sang pujaan hati. Mau jadi curhat ya. gitu. Mau cerita. Gimana? Mau cerita. Saya punya teman. Dia itu kan pernah punya pacar ya. Pacarnya itu ya orangnya melankolis, sanguinis gitu. Oh, bukan yang ini ya. Nah, suatu pacaran dia tuh ya cuek tadi ya, orang pragmatis ya, cuek ya. Nah, terus akhirnya putus tuh kan. Terus si cowok itu bilang gini, wah aku pengen balikan lagi gitu kan. Tolak. Terus pengen balikan lagi dong. Tolak lagi sampai datang ke rumah orang tuanya tuh kan. Tapi tetap ditolak lagi, tetap di SMS lagi, ayo pengen balikan lagi gitu. Sampai segitunya seorang pragmatis konsisten gitu ya, mempertahankan cintanya kayak gitu. Kayak nggak ada wanita lain itu ya. Tapi kenyataannya banyak para koleris itu tunduknya dengan pragmatis. Koleris jarang tunduk dengan si koleris juga. Justru nurutnya itu dengan pragmatis. Gitu. Padahal kepemimpinan seorang koleris itu paling kuat. Tapi yang bisa mempengaruhi koleris malah justru biasanya pragmatis. Yang bisa mempengaruhi itu ya. Jadi dalam dunia leadership, kepemimpinan, koleris itu dia paling kuat. Leadership skillnya. Tapi luar biasanya pragmatis itu jauh lebih jago. Dia bisa mengendalikan si koleris. Dan kalau kita lihat di beberapa perusahaan, banyak koleris yang kerja dengan pragmatis. Pragmatisnya santai-santai di kantor, kolerisnya kerja keras. Seperti itu. Kayaknya Mbak Ayu punya pengalaman ya, kayak gitu. Iya. Sebagai orang yang korelis sanguin ya, sangat tidak percaya sama orang yang pragmatis. Apalagi yang pragmatis itu biasanya, ya nanti jangan kayak gitu, pelan banget gitu kan. Kita kurang meyakinkan gitu ya. Kita udah buru-buru, malah kerjain sendiri, tapi nggak bisa juga sih sebenarnya. Ya udah deh gitu. Kayak saya kan di online gitu ya. Untuk yang PSBB ini saya di online. Malah saya punya temen yang bantuin gitu. Dia seorang yang melankolis pragmatis, itu serius. Banyak siswanya. Iya, banyak siswanya. Dan memang kerjanya kayak gitu ya. Tapi memang semuanya goalnya bagus gitu ya. Goalnya bagus. Wah, luar biasa nih. Karena memang kalau kita menempatkan orang itu di benar tempatnya, the right man in the right place, itu memang hasilnya luar biasa itu. Betul. Dan karena dia konsisten juga, cocok juga untuk marketing online, ya. Karena online tuh dia butuh kesabaran, butuh konsistensi yang cukup lama. Bisa jadi dia mungkin mulai connecting itu dari si siswa itu mungkin dia kelas 2 SMA mungkin. Terus nanti kelas 3 masih terus komunikasi, begitu dia lulus bisa jadi ini siswa di sekolah pramugari itu. Ya. Dan saya juga belajar menjadi pragmatis juga karena Pak Herman sudah cerita banyak gitu kan, gimana how to the great marketing gitu kan. Saya belajar jadi pragmatis ya, memang ya. Kayak kemarin banyak siswa-siswa sebenarnya punya marketing lain, tapi inginnya tuh ke saya gitu. Kenapa ini deh? Iya, soalnya ngobrol sama kakak enak. Cie. Gitu. Karena Mbak Ayu udah ngasih makanan egonya. Seseorang kalau udah dikasih makanan egonya, dia merasa nyaman. Dan apabila dia nyaman, kita tawarkan apapun, transaksi apapun, insya Allah deal. Seperti itu. Wah, ini kayaknya cukup menarik orang-orang yang pragmatis itu ya. Terus Mas? Ya, berikutnya kekuatan seorang pragmatis ini dia administrator yang baik. Administrator yang baik. Pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan keadministrasian itu biasanya butuh ketelitian, butuh kesabaran, betul ya? Karena kalau keadministrasian itu dikerjakan dengan buru-buru, biasanya hasilnya banyak keliru. Nah, pragmatis, kenapa dia disebut administrator yang baik? Karena dia kelebihannya tadi tenang. Tenang itu ya. Kan tenang kan tadi di awal kita bahas tadi itu. Karena dia tenang, dia mengerjakan sesuatu itu tertata, ya, rapi dan selesai. Walaupun dia dapat pressure dari atas dan kayak gitu, tetap tenang dia. Betul. Kita ambil contoh Jogja. Jogja ini saya pernah ngobrol dengan salah satu polisi lalu lintas.
Dia kebetulan dari Sumatera. Beliau sempat terkagum-kagum, sempat heran melihat kondisi Jogja. Kenapa? Kendaraan baru di Jogja, jumlah kendaraan baru per bulan itu cukup tinggi menurut beliau. Dibandingkan dengan Jakarta, itu separuhnya Jakarta. Tapi Jakarta setiap tentu ada penambahan pelebaran jalan. Nah Jogja, kata beliau, sudah 15 tahun terakhir ini nggak ada pelebaran jalan. Dia sempat bingung, ini kendaraan pada kemana gitu yang baru ini. Nah, saya langsung hubungkan dengan personality. Kan personality ini hubungannya juga dengan culture, budaya. Nah, di Jogja itu kan banyak dikatakan banyak personality yang pragmatis, tenang. Nah, orang yang tenang itu tidak membuat kemacetan. Kenapa Jakarta begitu ruwet? Jakarta banyak koleris. Koleris kan suka tantangan. Suka kerja. Koleris nggak sabaran. Koleris tuh nggak sabaran. Makanya lihat orang Jakarta kalau jalan tuh cepat. Itu ciri-ciri koleris. Tok cepat. Kalau coba kita datang ke mall di sini, itu banyak loh yang jalan itu melenggang. Betul-betul melenggang santai. Itu ciri-ciri pragmatis juga. Tapi ketenangan itulah yang membuat Jogja macetnya tidak stagnan. Macetnya itu hanya padat merayap, melambat mas, melambat. Walaupun tidak ada pelebaran jalan, karena semuanya tenang. Itu kehebatan personality pragmatis, dan mayoritas memang penduduk sini banyak pragmatisnya, seperti itu. Ya, jadi kelebihannya tadi dia administrator yang baik karena dia tenang tadi. Dan yang berikutnya, kelebihan seorang pragmatis ini, ya potensinya dia disukai banyak orang. Jadi kalau dia untuk membangun hubungan antar sesama manusia, itu paling jagonya. Nah yang lemah membangun hubungan antar manusia jangka panjang, itu biasanya koleris dan sanguin. Sanguin itu hanya di awalnya aja dia. Udah lama kemudian dia agak bosan dengan teman itu, dia ganti teman lagi. Dia ganti teman lagi. Tapi kalau pragmatis, dia kadang-kadang itu dari SD berteman, SMP berteman, sampai dia kuliah berteman, bahkan dia udah punya anak, itu masih bisa akrab. Itu hebatnya seorang konsisten soalnya. Ya, konsisten. Karena dia konsisten, dia disukai banyak orang. Kalau koleris sering banyak musuh. Tapi koleris yang sudah belajar, insya Allah dia mengurangi potensi konflik itu, dia mengurangi. Seperti itu. Ini cukup menarik sekali diskusi seperti ini ya. Tapi cerita kita cuma sampai jam 5 sore nih mas ya. Saya pengen lama-lama. Ya. Tapi untuk yang pengen lebih tahu lebih banyak, ada workshopnya mas. Iya. Kita alhamdulillah hampir sebulan sekali itu kita ngadakan workshop reguler itu untuk masyarakat umum ya. Karena memang dari Happy Day Training Center ini cenderung kita banyak undangan itu dari in-house. Ya, in-house training, jadi dari perusahaan-perusahaan. Ya alhamdulillah 1 tahun terakhir ini kita banyak kasih pelatihan personality ini untuk teman-teman anggota DPRD, anggota dewan di provinsi Jawa Tengah. Itu pragmatis semuanya mas? Oh, kebanyakan. Nah, Jogja saya malah belum pernah nih Jogja. Ya, semoga setelah mendengarkan ini ada ya. Belum ketemu aja panitianya ya. Jadi kita kadang juga diundang oleh beberapa operator ini telekomunikasi untuk training marketingnya, seperti itu. Jadi bagaimana mereka mengenal karakter customer. Nah, di samping in-house training itu banyak permintaan dari relasi dari teman-teman, Pak, adakan yang umum gitu, reguler. Nah, alhamdulillah yang bulan April ini kita baru adakan minggu yang lalu, ya untuk bulan Mei, insya Allah tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei ya. Tanggal 1 Mei di Jogja. Di Jogja. Dan kita cukup sekali aja belajar personality ini, karena ibaratnya kayak naik sepeda. Setelah kita bisa naik sepeda, ganti sepeda apapun, kita nggak perlu belajar ulang. Itu udah bisa. Sama dengan personality. Begitu kita paham bagaimana handling people, bagaimana human relation, people skillnya sudah terbentuk, kerja dimanapun, usaha apapun, insya Allah hasilnya akan maksimal. Apalagi teman-teman yang menjabat supervisor, manajer, direktur, bagaimana menempatkan karyawan
sesuai dengan potensi dirinya, itu bagus banget. Iya. Personality plus ini. Oke, ini cukup menarik ini ya. Oke, Mas Indra, Mbak Ayu, ada yang disampaikan untuk smart listeners ini berkaitan dengan begitu pentingnya smart personality ini? Ya. Iya. Baik dulu deh. Oke. Iya. Smart listener semua, personality itu sangat penting sekali untuk apapun itu, karena kita hidup itu dengan sesama manusia. Kalau kita hidup sudah baik sesama manusia, kita juga bisa mendukung alam semesta ini, gitu. Ya. Dan untuk minggu ini, salam dari saya, Ayu Ang. Oke. Cocok jadi penyiar kayaknya. Mungkin harusnya besok ya. Iya, mungkin Mas Benny ngedenger langsung nanti di hire. Merdu suaranya tadi. Oke, Mas Indra mungkin. Oh ya, kalau saya sendiri mungkin dari pengalaman saya ya. Sebelum mengikuti personality ini, mungkin saya agak sedikit bingung untuk berinteraksi dengan orang itu kan. Sedangkan tuntutan saya sebagai seorang dokter kan harus melihat orang, lalu untuk berkomunikasi dengan orang juga. Nah, dengan mempelajari personality ini, saya sebagai dokter ya lebih memahami orang kayak gitu, lebih tahu ternyata orang ini adalah orang yang seperti ini dan mereka membutuhkan seperti ini kayak gitu. Akhirnya dengan seperti itu kita bisa lebih mudah gitu kan. Oh ternyata orang koleris itu butuh diginiin, orang pragmatis butuh diginiin kayak gitu, sehingga untuk kedepannya itu lebih membantu dalam karir saya kayak gitu. Ya, mungkin Mbak Marisa ada sedikit ini sharing pengalaman setelah mempelajari ini personality plus. Kemarin ikut ya di tanggal 3? Mbak Marisa di bulan yang lalu ya? Bulan ini. Oh bulan ini ya, bulan ini justru ya. Iya. Gimana kesannya? Setelah Ya, habis dari workshop itu kan udah mempelajari tentang karakter-karakter orang juga. Jadi lebih bisa menerapkan kebetulan kan kita profesinya juga dokter, banyak berhadapan dengan orang. Nah, dari situ kita belajar mengenal pasien-pasien kita. Jadi kita bisa lebih melakukan pendekatan untuk istilahnya biar supaya pasien mau nurut, istilahnya mau ngikutin saran dari kita itu. Terus kalau pengalaman siapa yang temen-temenmu kemarin diajak tuh? Oh, itu Mas apa namanya? Mas Zaki. Ya, Mas Zaki gimana tuh? Mungkin kayaknya bisa mukanya sharing. semakin berseri-seri. Kayaknya tiap datang ke rumah sakit itu kayaknya mukanya berseri-seri, tambah awet muda. Oh, gitu ya? Oh, iya. Kayaknya hubungan dengan istrinya juga semakin romantis. Oh iya? Oh jadi waktu itu pulang langsung bawa mawar ya? Bawa martabak ya? Oke. Ya, Mas Irmasa, ini besok bulan depan kita mau bahas yang lain yang lebih dalam lagi ya, karena kan kita sudah membahas tentang kelemahan dan potensinya. Nah, ntar untuk minggu depan atau bulan depan kita akan coba untuk. Jadi untuk topik berikutnya kita akan bahas bagaimana dari setiap personality itu mengatasi kegalauannya. Ya, jadi dia menjadi tertekan kalau. Wah, seru banget nih. Jadi temanya itu menjadi tertekan kalau. Kayak contohnya umpamanya seorang sanguin, dia akan merasa depresi, tertekan kalau kehidupannya tidak menyenangkan. Nah, nanti kita bahas gimana cara ngatasi galau. Galau.com. Karena setiap personality itu punya cara sendiri mengatasi galaunya. Nah, kalau dia paham itu insya Allah dia akan cepat mengatasi satu, ya. Kayak contohnya nih ya, melankolis itu paling susah move on. Melankolis ya. Melankolis dia susah dia untuk suka dengan seseorang, tapi kalau dia udah suka, begitu dia bubaran, putus, dia susah untuk melupakannya. Kadang-kadang berharap comeback. Waduh, seperti itu. Iya kan? Nah, besok kita bahas itu ya. mulai minggu depan kita akan bahas dulu yang sanguinis, seperti apa cara ngatasi galaunya. Terus yang berikutnya nanti kita bahas si koleris, melankolis, terus phlegmatis. Oke, ya. Seperti itu. Ya, dan kita juga undang untuk smart listeners yang mau datang langsung di studio, boleh banget ya Mas ya. Iya, boleh siapapun boleh. Boleh. Untuk nanti sharing langsung dan juga mungkin ngobrol-ngobrol sama Mas Hermasa langsung ya. Dan silakan dan mungkin mulai minggu depan yang hadir ke sini akan kita kasih ini dapat dari sponsor dari salah satu warung Yami Panda. Nah itu Yami Panda menyiapkan
voucher Voucher untuk makan di gratis. sana ya. Oke. Nah, jadi yang datang ke studio itu kita kasih. Oke. Kasih. Berapapun yang datang dapat. Dapat ya? Iya. Oke. Berapapun yang datang dapat. Tapi kalau bintang tamu Mas Abi dapat nggak ya? Karena kayaknya susah nih ya. Susah untuk makainya ya. Susah kalau dia. Jadi itu. ya kita Dikasih ceritain ke aja. yang deh. lain aja. Dia kan orang pragmatis kayak gitu. Oh, Mas nggak Hastanya apa-apa. kita kasih ya. Oke, terima kasih teman-teman yang hadir di studio. Ini ada Mbak Marisa, Mas Indra, juga Mbak Ayu, Mas Ahmad dan juga Mas Irmansyah sudah berbagi semuanya ya. Ya. Sukses untuk semua yang sudah Amin. dihadirkan. Oke. Oke. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan tentang yang lebih menyenangkan lagi. Ya, Oke, selamat sore pastinya. dan sampai jumpa. Sampai Jumpa. jumpa.